Ada yang unik sebenarnya yang bisa saya ingat itu peristiwa pahit sekitar usia antara 6 sampai 7 tahun. Kenapa saya mengatakan 6 sampai 7 tahun? Karena waktu itu saya belum SD. Dalam buku saya ceritakan, kok di kampung saya itu masuk SD itu minimal 7 tahun. Sementara peristiwa itu terjadi sebelum saya berusia 7 tahun. Waktu orang tua saya, mama saya, ayah saya, dan saya tinggal di belakang SD di Kampung Meji Pasaman Barat. Kebetulan itu adalah tanah warisan dari kakek kami yang jatuh ke ayah kami. Disitulah kami tinggal. Nah, di situ sehari-hari ibu saya dan ayah saya, Uma dan Buya, itu berjualan. Ya. Jadi saya ini sebenarnya anak pedagang misok kampung. Nah, pecel, kemudian lontong atau sate ya. Nah, itu anak-anak sekolah itu karena kedai cuma kami aja yang ada kedai, tempat kami belanja semua. Jadi ada sebuah peristiwa, pendek cerita, dalam peristiwa itu karena sesuatu hal, barangkali itu fear kesalahan saya karena masih kecil, sudah diajari berbohong oleh beberapa anak-anak SD yang waktu itu mungkin sekitar kelas 5, kelas 6. Karena sesuatu hal aja, di kampung saya itu ada yang unik, orang makan pinang. Pasaman Barat itu orang makan pinang, tapi tidak seperti di tempat lain. Pinang tua kalau di Pasaman Barat itu dipotong-potong, dibelah-belah. Anak-anak, remaja, dewasa, semuanya pokoknya makan pinang. Itu udah tradisi di Pasaman Barat. Jadi waktu itu minta pinang. Sebentar sekelompok orang, abang-abang itu yang di SD waktu itu, saya belum sekolah, minta pinang ke ayah saya. Ayah saya mengupaskan karena suruh saya meminta pinang, disuruh sama mama saya. Kemudian beberapa saat kemudian setelah pinang itu dikunyah dan dimakan oleh para abang-abang itu, lalu kemudian mintakan lagi sama mama kau, kupaskan, bilangkan diminta ayahmu. Lalu terdengar ayah saya pak disambar petir, mencak-mencak ayah saya, lalu digantung saya waktu itu, diikat di pokok Cebedak. Nah, lalu merantaulah ke Medan. Nah, kuliah di Fakultas Hukum, nggak punya uang juga, menumpang di tempat paman saya. Saya diajari memang keras, dididik keras, tidak pernah diberikan fasilitas. Yang ada justru kalau kau mau betul-betul sekolah, kau kerjalah, kira-kira gitu. Nah, pekerjaan yang ditawarkan waktu itu berbeda. Waktu di kampung saya masih SD, masih SMA, maksud saya masih madrasah, alias Muhammadiyah Selapin, diingatkan mama saya panggilannya Butet. Butet, nanti kalau Syekha ini tamat aliyah, nanti kuliahnya di Medan aja sambil jual bakso atau miso, bisa kita kursuskan, kita berikan fasilitas kira-kira pernyataan. Makanya mama saya waktu itu semangat. Alhasil sampai di Medan ternyata itu nggak ada, didihamin, lalu saya semacam dibiarin dididik keras oleh teman paman saya tadi. Pulanglah saya panggil ya, karena kita orang Mendelin, bermarga Lubis, mama saya Lubis. Nah, saya Nasution. Jadi ditunjukkan sama paman itu, inilah tempat jualan kau, itu lampu merah Aksara. Nah, jadi abah 1 tahun saya jual rokok asongan, tahulah mungkin bisalah disimpulkan ya kalau macam mana lari-lari ngambil rokok sebatang. Pagi kuliah jam 1 persisnya saya udah ada di lampu merah Aksara itu, arah ke Ayah Hakim. Nah, 1 tahun saya lakoni itu, alhamdulillah, itulah saya katakan bahwa anak asongan visioner. Nanti saya berjualan setelah itu di Pajak Sambu. Ada hampir setahun juga, kemudian sudah ada modal, saya pindah ke Pagi Kampung Durian. Itu setitik kronologis, cerita pahit. Yang banyak cerita-cerita itu sepenggal-sepenggal saya tulis 1 bulan sebelum menulis buku itu. Kurang lebih berjilid-jilid ya. Ada episode 1, episode 2, episode 3 sampai 46 episode. Lalu kemudian kita formilkan lah. Kita cetak ulang, kita lengkapi balik. Terakhir setelah diedit 40 hari 40 malam lah saya membuat buku Menghadang Badai Kehidupan ini sebagai dedikasi pada anak negeri. Nah, jadi orientasi bukan komersil, tapi ingin memberi secercik pemikiran. Udah S1, udah S2, kemudian punya pengalaman. Bagaimana saya memulai karir sebagai pengacara itu dari titik nol. Ya, jadi dibayar dari dibayar pakai uang kertas 2.000, 1.500.000, uang 2.000 semua Pak. Waktu itu sampai hingga sekarang ada memiliki kantor seperti ini cerita. Jadi semangat saya mengapa bisa buku ini selesai 40 hari 40 malam. Ini sangat mengedukasi kepada kelompok-kelompok pengacara milenial. Jadi daripada beli buku nanti umpamanya di sana sini kurang lengkap, di sini udah lengkap semua. Jadi beli buku ini istilahnya seperti beli buku 3 ini. Karena 530 halaman. Cerita pahit hidup, Muhammadiyah, organisasi, leadership, kemudian negara hukum dan kiat-kiat sukses menapaki karir advokat. Itulah kira-kira.